Halo teman-teman sobat pinjol lovers, pinjol langsung cair dimanapun teman-teman berada. Kembali lagi dengan saya, channel yang akan membahas dan juga membagikan aplikasi pinjaman uang online yang masih memberikan layanan pinjaman. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Admin doakan semoga teman-teman semua masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Oke teman-teman, seperti yang bisa teman-teman lihat di awal video tadi, kali ini admin akan kembali berbagi informasi mengenai satu lagi aplikasi pinjol ilegal mudah cair 2023, pinjol data busuk cair, pinjol anti ribet, tanpa perlu verifikasi wajah dan juga nggak pakai bukti kerja. Jadi dengan menggunakan aplikasi ini, teman-teman akan mendapatkan limit pinjaman hingga 4 juta rupiah dan bisa langsung cair ke rekening. Tidak hanya itu, di aplikasi pinjol ini juga bisa kita tarik ke Dana, OVO, GoPay, dan lain sebagainya. Tips dan trik nanti akan admin bagikan, akan admin kupas tuntas di video kali ini. Jadi pastikan teman-teman jangan di skip-skip, silahkan tonton sampai habis agar teman-teman tidak gagal paham. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan aplikasinya, seperti biasanya di sini admin wajib untuk mengingatkan teman-teman agar mengkondisikan HP kalian terlebih dahulu sebelum menginstal aplikasi pinjol apapun itu. Dikarenakan aplikasi pinjol khususnya yang masih ilegal tentu dapat menyadap ke semua kontak, bahkan file-file penting misalnya foto-foto kita dapat tersadap oleh aplikasi ini, sehingga dikhawatirkan nanti jika teman-teman galbay, data-data tersebut akan diseperluaskan dan digunakan untuk meneror teman-teman dengan tujuan agar teman-teman merasa malu dan melunasi tagihan yang bunganya itu sangat tinggi sekali. Untuk itu pemerintah menyarankan untuk tidak membayar di aplikasi pinjol yang masih ilegal, ya karena mereka tidak memenuhi syarat dan ketentuan dari otoritas terkait. Namun di sini admin hanya menginformasikan saja, semua keputusan tentu admin serahkan kepada diri kalian masing-masing. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi guys, aplikasi yang akan kita bahas kali ini bernama Dana Cicil. Nah, jika teman-teman belum mempunyai aplikasi ini, kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Link untuk mengunduh aplikasi ini sudah admin sediakan secara gratis. Nah, untuk perizinan dari aplikasi ini bisa teman-teman lihat di sini, masih bisa mengakses ke ponsel, ruang memori, kamera, dan juga kontak. Ini tentu menandakan jika aplikasi ini 100% ilegal, dan aplikasi yang ilegal seperti ini bisa dipastikan guys, tidak mempunyai DC lapangan. Langsung saja kita buka aplikasinya. Jadi untuk tampilan awal di aplikasi Dana Cicil itu seperti ini guys. Walau kita baru membuat akun, langsung akan diberikan limit tertinggi 4 juta rupiah. Dan untuk mengajukan pinjaman di sini caranya cukup mudah, teman-teman bisa langsung klik yang pergi ke pinjaman. Nah, setelah itu kita akan dibawa ke halaman pengisian data informasi pribadi guys. Jadi di sini kalian langsung saja foto KTP bagian depan. Kemudian pastikan fotonya tidak blur, tidak terpotong. Nah, setelah itu kita bisa isikan nomor KTP, nama lengkap, jenis kelamin, dan juga umur kita. Selanjutnya di sini ada pengisian pendidikan terakhir, jenis pekerjaan kita, dan juga alamat lengkap dari domisili kita. Jadi pastikan teman-teman mengisi alamat ini dengan selengkap dan juga sedetail mungkin. Nah, kemudian kita bisa klik yang langkah berikutnya jika sudah selesai. Nah, kemudian sekarang kita lanjut ke pengisian informasi tambahan. Jadi di sini silakan langsung diisikan mengenai penghasilan per bulan kalian dan juga tanggal berapa teman-teman menerima gaji. Admin sarankan silakan diisi di atas 3 ataupun 4 juta rupiah. Nah, di sini juga teman-teman harus mengisikan 2 kontak darurat, yang dimana kedua kontak ini harus teman-teman pastikan bisa aktif bersamaan dan juga bisa tersambung. Seperti yang sering admin katakan guys, untuk kontak darurat ini jangan disepelekan. Ini walaupun kelihatannya hanya sepele, ini bisa berakibat pengajuan teman-teman gagal ataupun outol jika ditelepon para analis tidak dapat tersambung ataupun gagal menjawab sesuai dengan hubungan apa yang sudah teman-teman cantumkan di sini. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik yang langkah berikutnya. Nah, di langkah berikutnya teman-teman harus foto selfie dengan memegang KTP. Ingat guys, ini hanya foto selfie memegang KTP, bukan verifikasi wajah. Teman-teman harus bisa membedakan antara foto selfie dengan verifikasi wajah. Jadi untuk verifikasi wajah biasanya teman-teman harus melakukan instruksi sesuai dengan di layar HP kalian, misalnya mangap-mangap, geleng-geleng, ngangguk-ngangguk, dan lain sebagainya. Nah, pastikan teman-teman dalam ruangan yang cukup cahaya sehingga data pada KTP dan juga wajah kalian dapat terlihat dengan jelas. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik yang langkah berikutnya. Nah, di sini teman-teman harus melengkapi beberapa pengisian informasi mengenai
rekening bank yang akan kita gunakan untuk mencairkan pinjaman. Jadi di sini kalian harus menggunakan rekening pribadi guys, tidak bisa menggunakan nomor rekening orang lain. Nah, silakan langsung dipilih nama bank apa yang kalian gunakan. Sayangnya pada aplikasi ini hanya ada beberapa pilihan bank yang bisa kita gunakan. Jadi jika bank yang kalian gunakan tidak ada di pilihan ini, teman-teman bisa mencairkan ke akun e-wallet seperti Dana, OVO ataupun GoPay. Nah, caranya teman-teman bisa memilih Bank Permata ataupun Bank SIM Niaga. Jadi pastikan jangan sampai salah satu angka pun agar tidak menjadi kendala saat proses pencairan dana ketika nanti pinjaman kita sudah berhasil ter-ACC. Nah, setelah itu kita bisa klik yang langkah berikutnya. Oke teman-teman, di sini teman-teman akan langsung mendapatkan limit pinjaman yang akan diberikan. Jadi untuk limit pinjaman ini kemungkinan setiap nasabah akan diberikan berbeda-beda dengan tenor pinjaman 28 hari. Nah, untuk kerincian pinjaman kita bisa klik yang ajukan pinjaman. Maka di sini teman-teman akan langsung mendapatkan rincian dari total pinjaman yang kalian dapatkan, mulai dari jumlah yang diterima hingga ada potongan biaya administrasi. Kemudian untuk cicilan di aplikasi ini kita bisa mencicil sebanyak 4 periode guys. Namun seperti biasanya sistem cicilan dari aplikasi ini sepertinya hanya tipu-tipu saja guys. Dengan cicilan yang pertama teman-teman hanya mendapatkan jatuh tempo 7 hari, kalian harus melunasi hampir lunas dari total pinjaman yang kalian dapatkan. Kalian bisa baca sendiri dan simpulkan guys, bahwa di aplikasi pinjol yang masih ilegal seperti ini tentu sangat tidak masuk akal. Nah, untuk itu buat teman-teman yang mungkin saat ini tidak begitu membutuhkan uang, admin sarankan jangan pernah mencoba meminjam di aplikasi pinjol apalagi yang ilegal seperti ini. Nah, atau jika teman-teman sudah kuat mental dan memang ingin galpay pada aplikasi ini, kalian bisa langsung klik yang mengajukan. Maka otomatis pengajuan teman-teman akan langsung terkirim dan akan langsung dievaluasi jika teman-teman mengajukan pinjaman pada jam dan juga hari kerja saja. Admin ingatkan untuk berhati-hati dalam mengajukan pinjaman uang khususnya yang masih ilegal seperti ini. Nah, oke teman-teman, mungkin seperti itu saja yang bisa admin bagikan kali ini. Mudah-mudahan video kali ini bisa menjadi tambahan wawasan dan juga bisa menjadi referensi dalam memilih aplikasi pinjaman online.